Ya, kalau kita lihat tadi dari prolog awal ya, ini kan luar biasa, Prof. Ya, kita lihat semua tadi kan, biasanya tuh kan kalau dibuka sidang tuh kan biasa siang atau sore atau malam gitu, ya. Tadi dibuka jam 8 tuh tank, Prof. Ya, ini kan menunjukkan serius kan. Yang lebih hebat lagi, prinsipal tuh hadir. Ya, prinsipal dari 01 maupun 03 tuh hadir. Nah, bahkan prinsipal 01 itu Anissa Baswedan tuh menyampaikan Ya itu yang saya di sampaikan. Mukaddimah tadi kan. Wah, itu luar biasa kan. Ya 9 menit tetapi jelas ya enggak latar belakang, prosesnya, tahapannya, intervensinya, Ya, terstruktur ya TSM-nya jelas, ya. kemudian hasil perhitungan dan sempat ya Hmm. di KPU tuh menyatakan Anies tuh menang gitu. Nah, ternyata itu diungkap juga. Oh. Ya jadi juga kita lihat entah siasat entah apa. Kelihatannya ini antara Prabowo dan Jokowi ini sepertinya ada semacam ada mulai ketidaknyamanan di antara kedua pihak ini. Sepertinya mau split ini. Nah ini, tetapi sebagian pakar mengatakan iya, sebab Prabowo ini tipenya jelas, karakternya jelas dari mudanya sampai dia menjadi pangkostrat. Ya, dan akan mungkinlah dia. Cuma di satu sisi, beliau ini kata beberapa pakar membawa kantong sampah katanya, yaitu yang di belakangnya ada rezimnya Jokowi. Jadi hebat ini, barangkali di dunia ini barulah ini terjadi ya. Itu yang kita lihat ya. Karena harapan itu kan sudah mulai terlihat ya. Terlihat awal daripada mulai persidangan itu, sebelum dimulai kan mereka kan bersumpah bersama ya. Bukan bersumpah hanya 8 hakim, tapi semua karyawan di MK itu mereka semacam apel pagi melakukan sumpah ya untuk menghadapi persidangan ini kan. Jadi setidaknya memberikan toladan ya kepada semua yang ada di situ bahwa ini ada hajat besar ya, hajat besar yang kita ada hubungan langsung kepada Allah. Kan ini kan yang kita lihat ya, bacaan kita nih ya. Mudah-mudahan yang kita baca dari luar ini menjadi suatu harapan yang menjadi kenyataan bahwa demokrasi yang hampir hancur luluh ini bisa ditegakkan kembali ya, Prof ya. Ya, jadi kita ya sebab kalau Caimin dan Anies maju, tentu kita bangun bersama. Ya, karena dan mereka tidak pendendam, jadi tidak ada dendam. Kita kontestan, adu program, tapi dalam pemenangan ya harus jurdil dong. Iya, tadi kalau kita lihat petitum dari 02, ya kan dia meminta bahwa 02 itu didis ya. Nanti pemilunya diulang di bulan Juni. Itu harapan dari Pak Todung waktu kalau nggak salah disampaikan ya. Itu yang dari 03 kan? Iya, dari 03. Tapi kalau dari 01 saya lihat lebih sedikit wise ya. Mereka berharap yang wakilnya yang didis tapi Prabowo tidak gitu loh. Jadi diulang tetap 3 pasangan gitu loh. Ini yang menjadi bahan masukan ke MK nanti ya. Jadi nanti wapresnya diganti ya. Iya, itu petitum yang diajukan oleh yang tadi proses persidangan. Ini menarik nih, menarik betul. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bisik-bisik politik kita awali dengan doa di Ramadan ini. Semoga bermanfaat dengan Prof. Abbas Taha ya. Ini salah satu narasumber yang sangat setia di Khas dan Peace Channel. Sehat, Prof? Alhamdulillah, Beb. Alhamdulillah. Selama Ramadan baru beberapa kali kita podcast ya. Ya, yang kedua lah. Yang kedua, harus Ramadan luar biasa. Ini peta politik semakin hari semakin tajam, Prof. Apa, Sob? Ini ada hukum, ada politik, ada pengadilan 2 sudah muncul, pengadilan politik angket, pengadilan ini ada juga di MK. Jadi Pak pendekar hukum semua keluar turun gunung. Selain guru-guru besar, sekarang pendekar hukum lagi berperang, bersilat ya. Silat apa nih, Prof? Kira-kira nih yang dimainkan ini? Ya, jurus apa nih? Jurusnya ini? Jurusnya sederhana.
Jurusnya jurus maling budiman. Jurus? Maling budiman. Masya Allah. Itu dalam dunia Kang O. Ada tokoh persilatan di Tiongkok yang dituangkan dalam buku karangannya Gan Kate. Itu ada namanya maling budiman. Maling budiman. Ya, karena dalam bincang-bincang kita dengar boleh maling, boleh korup, boleh curang, asal santun. Oh, judul maling budiman. Ya. Maling yang berbudi ya? Ya itu kenapa? Habis dia maling orang kaya, dia bagi-bagi sama orang miskin. Oh, jadi maling budiman. Nah, maling Masya budiman. Dan Allah. itu dicintai rakyat. Oh. Karena rakyatnya belum paham konstitusi. Oh, zaman dulu. Dulu. Jadul. Tapi itu menjadi buku bacaan masyarakat ya, generasi milenial tahun 70-an, 80-an di Indonesia. Generasi milenial tahun 70-an. Berarti sekarang udah jadul. Sekarang udah ya umurnya 75 ke atas lah. Udah nggak pakai tuh buku, Prof? Oh, masih. Hah? Mahathir aja 92 masih berjaya kok. Oh, masih gitu. ngusir Cina dia dari reklamasinya di Malaysia. Iya. Cuma di Indonesia malahnya bukan diusir, dipanggil lagi. Oke, Bib. Jadi gini, kalau peta perpolitikan itu, pagi tadi kan sudah ada pembukaan sidang pertama di Mahkamah Konstitusi dari 01 Amin. Nah, pada kesempatan pertama itu saling kenal mengenalkan. Nah, datang juga yang terkait ini. Itu timnya Yusril Saez. Waduh, mbah-mbahnya hukum itu. Oce Kaligis, Oto Hasibuan. Kemudian Mbah hukum apa pendekar hukum? saya bilang mbah lah. So, mbah itu gurunya dari pendekar. Oh. Ya. Jadi kalau di dunia persilatan Cina itu ada langit di atas Langit. tapi langit yang ada itu Allah Subhanahu wa taala yang menentukan. Oh. Saya sebagai seorang muslim. Oh, gitu. Jadi begitu, Bib. Nah, jadi setelah saling dibuka dan oleh ya, ketua MK, hakim yang juga katanya wakil Tuhan di muka bumi ini oleh hakim yang mulia ya, Soeharto. Nah, kemudian diberilah kesempatan pada 01 untuk menyampaikan. Nah, kebetulan prinsipnya hadir yaitu langsung ARB, Anies Rashid Baswedan, membuka sekitar ya 9 menitan, tapi jelas ya latar belakangnya, jadi filosofinya apa, kenapa, bagaimana ya dalam konteks konstitusi yaitu pemilu yang merupakan ini pesta demokrasi 5 tahunan sekali. Nah, ternyata setelah dikupas dalam tempo singkat jelaslah barang itu yang dapat disimpulkan terjadilah brutalisasi dalam kehidupan ya konstitusi, tabrak peraturan perundangan, manfaatkan APBN untuk mendukung satu paslon, melakukan pendekatan, intimidasi dan intervensi. Yaitu rezim. Karena apa? Karena beliau ini, Jokowi ini, mengusulkan 2 periode, langsung di stop sama Bunda Megawati. Diakali lagi perpanjangan, stop lagi. Tapi akal culas dan liciknya, ya. Nah, ternyata timbul pemikiran. Ya, mungkin waktu ngumpet di gorong-gorong dulu. Ya. Gitu. Jadi apa? Keturunanku saja diteruskan kan sudah. Oh, gitu. Nah, rupanya penggalangan pemikiran, penggalangan dana, semua jadi dimanfaatkanlah Paman Usman. Udah itu amat itu, nggak usah cerita lagi itu Paman Usman. Bukan, tunggu dulu. Udah bikin jengkel. Ya, Jadi Paman Usman ini udah bikin yang kesel. bikin penyakit itu awalnya adalah cawapres haram itu. Iya, makanya jadi kalau ngomong soal Paman Usman itu udah bikin jengkel. Mending jangan kita diskusiin lagi, Prof. Kita tidak diskusi dia, diskusi perjalanan sidang ini itu disebut. Oh, gitu. Akan diungkap itu jelas. Ya. Iya. Nah, kemudian setelah itu ya, ternyata cawe-cawenya luar biasa ini, alat negara. Ya, aparatur negara, pemerintah, anggaran, terobosan, itulah kebrutalan di dalam yang haus kekuasaan yang dicerminkan dalam membangunnya suatu politik dinasti, anak mantu ponakan ipar itu bersatu padu untuk memenangkan.
melawan rakyat Indonesia. Melawan rakyat Indonesia. Yang rakyat Indonesia ini sudah didungukan sejak sekian belas tahun yang lalu oleh kelompok sekuler dan penjajah yang halus, ya, sehingga milenial kita, Gen Z kita tidak begitu memahami. Ya. Nah, jadi mudah-mudahan proses pemilu kemarin, proses sidang dan sebagainya, ya, kemudian bergeraknya kampus, bergerak mahasiswa, turunnya daripada perwira tinggi, pensiunan dan sebagainya. Nah, alhamdulillah ini semua sudah bermuara. Memang tadi kelihatannya yang memperhatikan di seputar mahkamah ini tidak begitu ramai. Ya. Tetapi mereka ancang-ancang toh persidangan besok, besok itu Pak Din turun tuh, Prof Din Samsudin akan memimpin itu, luar biasa. Din Samsudin, kemudian Abdullah Hemahua, ya, yang siap menjadi martir sebagai korlap syuhada di dalam menegakkan kebenaran dan keadilan. Itu support untuk MK ya? Iya, artinya sebetulnya semua itu tidak lebih daripada bagaimana menempatkan kekuasaan itu sebagai hukum itu adalah panglima, bukan kekuasaan. Ya, law is power. Nah, bukan abuse of power. Nah, ini sekarang abuse of power. Iya, jadi kita lihat ya, yang terkait ini juga memperkenalkan timnya 14 orang tadi itu. Yusril Samandera, Otto Hasibuan, Ose Kaligis, Hotman Paris, ya. Wah, seru juga nih katanya. Tapi seru-serunya. Orang setengah dungu dan bodoh aja ngerti kok, ngelihat kecurangan itu ada. Cuma satu kelompok dulu Yusril bilang kalau ada kecurangan tahun 2014 kalau nggak salah. Itu kalau ada kecurangan bisa tidak sah itu hasil. Tapi sekarang ini dia katakan itu adalah hitung-hitungannya. Nah, jadi proses itu tidak lagi. Pada pemilu ini kan ada pra pemilu, selama pemusyawaratan dan situng setelah itu. Nah, di dalam kesemuanya ini dahsyatnya lagi opini dan yang berbeda ya itu sudah dimulai ya oleh tokoh kita Wong Kito ini ya. Jangan sebut lagi namanya, Pak. Jangan sebut. Alergi. Jangan. Bisa pingsan. Enggak usah. Jadi kita udah muak lihat perilaku lembaga-lembaga itu udah lembaga presiden yang bilang tapi beliau lah yang melahirkan. Iya, makanya kita mending jangan kita sebut lagi ya. Nah, kemudian KPU melahirkan Presiden Alibaba ya. Nah, kita pengen presiden yang dilahirkan MK yang mengacu pada data yang ada menegakkan keadilan dan kesetaraan hukum netral bagi semuanya. Ya, kalau kita lihat tadi dari prolog awal ya, ini kan luar biasa, Prof. Ya, kita lihat semua tadi kan, biasanya tuh kan kalau dibuka sidang tuh kan biasa siang atau sore atau malam gitu loh. Ya, tadi dibuka jam 8 tuh tank, Prof. Ya, ini kan menunjukkan serius kan. Jam 8 tank sudah dibuka. Yang lebih hebat lagi, prinsipal tuh hadir. Ya, prinsipal dari 01 maupun 03 tuh hadir. Kecuali 02. Nah, bahkan prinsipal 01 itu Anissa Baswedan tuh menyampaikan ya, itu yang saya sampaikan di Mukaddimah tadi kan. Wah, itu luar biasa kan. Ya 9 menit tetapi jelas ya enggak latar belakang, prosesnya, tahapannya, intervensinya. Ya. Terstruktur ya, TSM-nya jelas, kemudian hasil perhitungan dan sempat ya di KPU tuh menyatakan Anies tuh menang gitu. Nah, ternyata itu diungkap juga ya. Jadi itulah yang kita harapkan. Semoga kita semua anak negeri ini dengan dasar Pancasila nomor 45 sebagai landasan hukum dan dasar hukum kita bisa ditegakkan dan hak HAM itu juga bisa dipelihara dengan baik. Ya, jadi juga kita lihat entah siasat entah apa. Kelihatannya ini antara Prabowo dan Jokowi ini sepertinya ada semacam mulai ketidaknyamanan di antara kedua pihak ini. Sepertinya mau split ini. Nah ini. Tetapi sebagian pakar mengatakan, iya,
Sebab Prabowo ini tipenya jelas, karakternya jelas dari mudanya sampai dia menjadi pangkostrat. Ya, dan akan mungkinlah dia. Cuma di satu sisi, beliau ini kata beberapa pakar membawa kantong sampah katanya, yaitu yang di belakangnya ada rezimnya Jokowi. Jadi hebat ini. Barangkali di dunia ini barulah ini terjadi ya. Kalau di Prancis ada revolusi langsung guillotine ya, Louis. Kemudian yang bergerak itu dengan lagu-lagu ya, menggerakkan massa. Nah kemudian kita lihat di Senegal, di Bolivia, di mana banyak yang hasil-hasil pemilu itu di stop dan tidak disah. Nah, jadi kita berharap itu, Habib, semoga tim hukum kita yang tangguh dengan data yang kuat dan lengkap, dan kemudian terbuka hatinya, Allah membuka hatinya para hakim tersebut yang sebetulnya komposisinya itu mengacu pada sidang MK dan sebelumnya itu perbandingannya menang ya. Nah itu dibuktikan kemarin, pilkada tidak jadi diundur kan itu tetap. Kemudian yang di Solo juga dikatakan, dan kemudian dicabutnya ya undang-undang ya yang menyangkut ya kebebasan itu yang tahun 1946 ya. Nah itu ahli hukum lah yang pas. Jadi masih ada cerca harapan dengan MK terang sekarang? Benderang. Seterangnya pagi tadi yang cerah. Gitu. Dan semoga kita di Ramadan lagi ya. Ramadan lagi. Jadi semoga hakim-hakim MK yang mulia dan terhormat itu menempatkan dirinya. Terus apa ada yang bilang, udah diancam, kalau udah diancam zaman dulu. Kalau zamannya dulu Orde Baru ada Petrus. Prof, kalau sekelas Soehartoyo ya, sepengetahuan saya, beliau ini sahabat karib Pak Artijo. Waktu mudanya. Artijo tokoh PDI itu? Bukan, Artijo Kocar. Artijo. Iya. Hakim ya? Iya, jadi waktu mudanya beliau tuh sama-sama aktivis, sama-sama ahli hukum di Jogja ya. Jadi beliau ini adalah orang yang sangat idealis. Artijo kan mendapat penghargaan. Iya, makanya ini sahabatnya nih Artijo. Jadi kalau saya melihat latar belakangnya tadi, rasanya kita optimis ya. Jadi kawanmu cerminmu. Iya. Nah, jadi di kawan Artijo Kocar kira-kira senada lah. Karena dalam agama Islam pun sahabat pun bisa meringankan dosa. Iya. Itu yang kita lihat ya. Karena harapan itu kan sudah mulai terlihat ya. Terlihat awal daripada mulai persidangan itu, sebelum dimulai kan mereka kan bersumpah bersama ya. Bukan bersumpah hanya 8 hakim, tapi semua karyawan di MK itu mereka semacam apel pagi melakukan sumpah ya untuk menghadapi persidangan ini kan. Jadi setidaknya memberikan toladan ya kepada semua yang ada di situ bahwa ini ada hajat besar ya, hajat besar yang kita ada hubungan langsung kepada Allah. Kan ini kan yang kita lihat ya, bacaan kita nih ya. Mudah-mudahan yang kita baca dari luar ini menjadi suatu harapan yang menjadi kenyataan bahwa demokrasi yang hampir hancur luluh ini bisa ditegakkan kembali ya Prof ya. Ya, jadi kita begini. Ya kalau dari pendekatan saya yang belajar ekonomi mikro dan sedikit makro, kemudian juga saya sudah mengajar mendidik selama 20 tahun. Saya kecewa dengan pendidikan ini karena tidak melahirkan anak-anak yang nasionalismenya tinggi. Dan banyak ulama dan ini di kriminal maupun ulama yang memang menjadi munafik. Dan era ini adalah era yang sudah digambarkan oleh Rasulullah tempo dulu. Terlihat sekarang. Nah, itulah cambuk. Maka dari itu kita, ya kami pun yang tua-tua ini. Saya itu di PLN ada namanya itu grup umur 90 tahun ke atas. Berarti belum masuk dong? Oh, belum masuk. Udah memper-memper. Iya. Tapi saya berdoa, biar 100. Biar ngelihat bagaimana hukum ini tegak di Indonesia. Enggak lama-lama, Bro. Enggak lama. Enggak sampai setahun kok ini. Ini kalau kita lihat ini ya, beberapa hari ke depan sudah akan kelihatan. Iya, sebab kalau
Caimin dan Anies Baswedan maju, tentu kita bangun bersama. Iya, Dan mereka tidak pendendam, jadi tidak ada dendam. Kita kontestan, adu program, tapi dalam pemenangan ya harus jurdil dong. Iya, tadi kalau kita lihat petitum dari 02, ya kan dia meminta bahwa 02 itu didis ya. Iya. Nanti pemilunya diulang di bulan Juni. Itu harapan dari Pak Todung waktu kalau nggak salah disampaikan ya. Itu yang dari 03 kan? Iya, dari 03. Tapi kalau dari 01 saya lihat lebih sedikit wise ya. Mereka berharap yang wakilnya yang didis tapi Prabowo tidak gitu loh. Jadi diulang tetap 3 pasangan gitu loh. Ini yang menjadi bahan masukan ke MK nanti ya. Jadi nanti wapresnya Diganti ya. Iya, itu petitum yang diajukan oleh yang tadi proses persidangan. Ini menarik nih, Menarik betul. Dan saya rasa hakim yang bijak mencari jalan tengah. Iya. Ya enggak. Prabowo dengan nasab yang cukup bagus, ya. Saya kenal dengan ayah beliau itu dan jumpa ya tahun 58 59 waktu Perez. Ya itu jadi yang tadi terjadi semacam kecelakaan sejarah ya, MK melahirkan mengambil keputusan nomor 90 yang bermasalah panjang ya, itu harus segera diakhiri. Apabila itu diakhiri, oke, pemilu diulang dengan cara yang sebaik-baiknya. Tapi jangan lupa ini ada peringatan juga dari 0 baik 1 maupun 3 bahwa presiden harus betul-betul netral, tidak memihak salah satu paslon. Itu catatan yang ditekankan di situ. Iya, boleh setuju jalan. Tapi kalau angket jalan bisa jadi lain lagi. Pemilu ulang itu tanpa kan, Jokowi. Nah, itu kan pengadilan politik kan, beda jalur ya. Jadi sekarang ini 2 pengadilan sedang berjalan. Kita berharap dua-duanya menghasilkan hal yang terbaik buat bangsa dan negara kan. Kelihatannya usulannya 01 ini yang ideal. Oh, iya. Jadi Prof sepakat nih. Ya kira-kira arahnya ke sana. Oh, karena gitu begini, betapapun ya kita melihat ya nasabnya Prabowo. Nah, kita bukan bicara nasab, tapi kan bicara pesta demokrasi ini kan kalau jangan sampai terpecah kan. Betul, karena legacy daripada orang-orang ini. Yang jelas dunia mengatakan bahwa Jokowi meninggalkan kegelapan. Oh. Ya. Itu yang dia tinggalkan. Nah, Prabowo tentu terkait dengan, tapi yang jelas saya melihat ya ini banyak ngomel sama saya ini kok bela-belain Prabowo. Enggak lah, kita membela yang benar, menghukum yang salah, dihukum proporsional. Nah sekarang proporsionalnya itulah yang didorong oleh 01, ditolak pemilu ini, kalaupun pemilu ulang tanpa Gibran Rakabuming. Oh. Itu. So, di sini pemicunya yang paling kuat. Setelah itu nanti urusan bansosnya biarlah Risma nanti yang debat sama Pak Jokowi sama Erlangga. Biarkan mereka bertarung di satu tempat. Kita cariin gelanggangnya nanti. Oh, gitu ya. Soal yang 560 triliun. Nah, itu pertanggungjawaban tentang keuangan, Prof. Lain lagi itu. Jadi selama ini sudah banyak sekali penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh rezim ini. Gimana pun juga itu ada tuntutan juga. Tidak bisa diabaikan. Hebat ini rezim ya. Dosanya yang gede, yang dosa-dosa sedang dan kecil disandera. Kan pinter kan? Tapi sudah saya melihat sejak dari Solo dulu. Oh gitu ya. Iya. Karena dosa besar kecil kan sama, Prof. Ya, dosa kecil sama, cuma ada dosa yang dimaafkan, apalagi kalau tahajud, atau tobat nasuha. Tapi kalau ini tidak bisa, harus dijatuhi hukuman kepada mereka yang merusak tatanan berbangsa bernegara. Iya, karena demokrasi ini sudah remuk lebur, ya, remuk redam, ya, sehingga harus dipulihkan kembali. Nah, ini perlu waktu dan perlu suatu perjuangan yang luar biasa. Jadi untuk recovery keadaan bangsa ini panjang. Karena tidak hanya itu, ini juga menterinya yang masih remaja ini. Saya kenal ayahnya, saya kenal bapak kakeknya. Itu kan cucunya Anwar Makarim, tokoh itu. Tokoh sosialis. Nono Anwar Makarim. Nah, sekarang ini anaknya ini kan ya yang menjadi menteri.
rasa agama dihilangkan. Oh. Anda tahu, tapi bahwa dia itu lingkungan sekuler yang membesarkan dia. Dia kan juga punya paman itu, adik bapaknya, bintang 2 dulu, komandan BIM. Ya, tapi baik. Abangnya itu lugas, lurus. Ya. Cuma kok Nadiem ini kok begitu parahnya. Tapi takut saya di sekeliling dia ini banyak yang berbau komunis ini sebagai supportingnya. Iya. Jadi kita harus revitalisasi. Jadi istilahnya restorasi pendidikan dan revitalisasi pendidikan untuk mempersiapkan Indonesia emas. Masih ada waktu. Kemudian, ya enggak, tegakkan keadilan. MK memutuskan pemilu ulang, ya, tidak sah sekarang. Kemudian lahirlah presiden elect yang terpilih. Nah, kemudian baru kita akan jalan. Pileg kan enggak, Prof. Election. Election. Presiden elect. Kita pileg. Tadi kan. Soalnya banyak yang mengkait-kaitkan, Prof, nih. Di satu sisi yang bermasalah besar ini kan masalah pilpresnya. Iya, pilpres. Pilegnya kan boleh katakan relatif, walaupun banyak kesalahan sana sini, tapi tidak begitu menjadi suatu hal yang besar kan. Ya, diperkarakan piece by piece. Iya. Kalau pilpres ulang semua. Bisa. Iya. Kalau case by case itu sepakat ya kan. Dan tidak usah khawatir, wong anggarannya sudah disediakan untuk 2. Enggak, ini ada kesan, Prof. Ada kesan beberapa elit politik yang menyatukan antara pileg sama pilpresnya. Wah, kalau emang mau ini semuanya dia ulang semua gitu loh. Mereka tidak berpikir. Oke lah, baiklah ya, kita tunggu MK saja. Oh gitu. Balik ke MK lagi nih. Yakin, Prof, MK ini? Insya Allah. Insya Allah. Ya, yakinnya bahwa MK akan melakukan keputusan. Cuma dalam hati saya dan jalan berpikir saya yang dengan logika dan rasionalitas yang dipakai, ya, sebab ada yang mengatakan, ya, itu dahlan iskan sekarang. Kita tidak bicara tentang data informasi yang relevan, yang bicara itu persepsi. Ya, persepsi ini. Jadi kebenaran itu dari persepsi katanya. Yang saya tahu, yang saya ajarkan kepada mahasiswa saya, data itu ya tidak harus data yang jelas, kemudian data itu relevan, kemudian valid. Sekarang tidak, yang penting persepsi. Lah kalau persepsi itu bisa dibandingkan dengan opini. Iya. Oke, biarlah itu dahlan iskan. Yang jelas sekarang kita doakan MK tidak takut untuk diintimidasi. Karena maut, jodoh, rizki Allah yang menentukan. Ya. Kan begitu, Bib? Iya. Ini memang pendekar hukum lagi bertarung ya. Luar biasa ya. Ayo kita saksikan, Pak ya. Ya, betul. Kita lihat di mana penegakan hukum di Indonesia ini ya. Buahnya apa yang kita akan lihat nanti ya. Semoga harapan kita menjadi kenyataan ya. Bahwa pemilu diulang sehingga proses yang selama ini macam-macam pembusukan demokrasi bisa terobati lagi ya. Barangkali persisnya pemilu ditolak, diulang tanpa Gibran. Nah, gitu. Oh gitu ya. Dan tanpa Jokowi. Yes. Kalau angket jalan. Yang enggak jalan pun sudah ada desakan itu bahwa ya, presiden harus betul-betul netral. Ini pelajaran mahal, Prof. Nah, artinya begini, presiden kan Oktober. Iya, kan ini kan Juni kan, pemilu kan Juni, diulang pun Juni, bukan diulangkan nanti setelah Oktober, Prof. Jadi sebelum Oktober itu. Iya, berarti kan Jokowi masih presiden. Iya, nggak apa-apa. Yang penting pemilu itu presiden sekarang tidak terlibat, tidak ikut cawe-cawe, karena memang di Juni itu kan ini hanya memungut suara hanya nggak pakai proses kampanye lagi. Perlu enggak? Pak Jokowi itu presiden tapi tahanan rumah gitu. Jangan, nggak usah situ. Jadi yang penting kita kan pengen sejuk-sejuk aja nih, sejuk-sejuk, damai, peace ya. Jadi pemilu diulang itu hanya tidak pakai proses panjang-panjang gitu, Prof. Hanya butuh waktu 1 hari aja. 1 hari penusukan hitung selesai. Jadi nggak ada proses kampanye lagi. Jadi pakai situng aja ya, nggak sirekap. Nggak pakai sirekap lagi, pakai situng aja ya. Yang udah benar kan situngan. Dulu kan situngan benar. Apa Ya, salah juga? Ada juga nakalnya. Oh gitu. Oke. Baik, Prof. Abbas Toha, ini isu makin hari makin menarik, makin tajam ya. Kelihatannya tiap hari kita harus berpodcast ria nih untuk mengikuti perkembangan politik yang sangat tajam di Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan waktu kita tidak tersita untuk beribadah ya kepada Allah ya, karena hiruk pikuk politik ini semakin hari semakin menajam dan membuang waktu yang cukup banyak, Prof ya. Ya, betul.
Sehingga yang tadi kita harus tahajud, kita jadi melototin TV dan sebagainya, Prof ya. Yang pagi-pagi kita mestinya duha, kita lihat TV karena memang acara menarik ya. Gimana, Prof? Iya, tapi bisa dianu lah, nggak terganggu banget juga kan ada YouTube-nya. Oh gitu. Ya nunggu YouTube. Iya, iya. Kalau nunggu YouTube sudah nggak hangat, Prof. Kalau masih hangat kan pas lagi berita yang live itu yang asik kan. Iya. Baiklah, bisik-bisik politik kenegaraan dengan Prof Abbas Taha. Kita akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa di hari ke-16 ini ya. Insya Allah di bulan puasa ini membawa keberkahan ya, sehingga persidangan di MK maupun di DPR sidang angket itu berjalan sesuai dengan aturan mainnya. Ya Prof ya. Makasih Prof. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe, like, comment, share, dan tekan tombol loncengnya.